Berikut tugas 21A8 koneksi antar materi modul 21 dari Poluh Bintang Natalis Pakpahan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan berikut Ibu fasilitator kami, yaitu Ibu Rumondang Sihombing dan Ibu pengajar praktek Ibu Jun Marito Ambarita. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi diartikan juga sebagai serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Yang keempat, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Dan yang kelima, melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Identifikasi murid dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dideskripsikan dengan jelas, dengan kalimat lengkap, dan mengandung keterangan tentang ABCD, audience, behavior, condition, degree, yang dituangkan dalam RPP. Identifikasi berikutnya adalah identifikasi kebutuhan murid yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kepastian untuk mempelajari materi baru. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru perlu mengetahui bagaimana kesiapan murid. Apakah murid kita itu merupakan cara berpikirnya lambat atau cepat, atau konkret, atau abstrak, mandiri, atau perlu bantuan, di mana yang tercakup dalam semua gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasannya. Identifikasi kebutuhan murid bagian yang kedua, yaitu minat belajar murid. Minat belajar murid adalah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Perlu beberapa poin kita perhatikan dalam minat belajar, di mana yang pertama adalah cocokkan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, koneksikan, berarti menunjukkan koneksi antara materi pembelajaran. Yang ketiga, jembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Dan yang keempat, memotivasi, yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid. Pada profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar, yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin, dan lain-lain. Dalam profil belajar, perlu diperhatikan pada murid apakah kebutuhan mereka. Misalnya yang pertama, kebutuhan visual, belajar dengan melihat. Kedua, kebutuhan auditori, belajar dengan mendengarkan. Yang ketiga, belajar kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan. Dan yang keempat, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Yang kelima, visual ke spasial. Yang keenam, musikal. Dan yang ketujuh, logis matematik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi perlu kita perhatikan sebagai guru dengan 3 bagian. Yang pertama adalah diferensiasi konten.
Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret atau abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, profil belajar siswa sesuai gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses diartikan sebagai usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Dan bagian yang terakhir, dalam pembelajaran berdiferensiasi, adanya penilaian atau assessment. Penilaian ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Filosofi pembelajaran Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak pada murid dan menuntun anak sesuai kodrat, alam, dan zaman, dengan berpihak pada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi kepada kebutuhan murid dan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak dalam memetakan kebutuhan belajar murid. Dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaluinya bersama murid, dengan peran guru menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah, berprestasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru, menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong kolaborasi antara guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik dengan membantu para peserta didik ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi juga berkaitan dengan visi guru penggerak. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui strategi pendekatan inquiry apresiatif. Guru akan menemukan kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan budaya positif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Komunitas yang berbudaya positif akan melahirkan perilaku belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain karena saling menghargai.
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, terkadang peserta didik mengalami berbagai problema dari diri, dari lingkungan, dan dari situasi alam kehidupannya, sehingga terkadang murid melanggar kesepakatan kelas, maka dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Demikian tugas koneksi antar materi pada modul 21. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak. Sekian dan terima kasih.